Halo, Assalamualaikum teman-teman yang ada di YouTube. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halal. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel saya ini yang berusaha memberikan pemahaman, motivasi sesuai kapasitas saya, tidak ingin menggurui apalagi merasa yang paling benar sendiri. Pada video saya kali ini, saya ingin membahas tentang fenomena pinjaman online ya teman-teman, yang begitu heboh di tahun 2022 ini, begitu banyak menimbulkan pro dan kontra, juga banyak menimbulkan cerita-cerita baru di tahun ini. Pernah beberapa waktu yang lalu, pastinya teman-teman pun pernah mengetahui ya, beberapa waktu yang lalu saya yakin teman-teman juga pernah mengetahui tersiarnya kabar ada beberapa orang yang rela mengakhiri hidupnya, melakukan bunuh diri karena tidak sanggup menyelesaikan tanggungan mereka di aplikasi pinjaman online. Sungguh miris sekali ya teman-teman. Karena ketika kita memilih untuk bunuh diri dan mengakhiri hidup kita hanya karena masalah hutang, bagi teman-teman yang beragama muslim pasti paham ya. Sungguh kasihan sekali. Di salah satu hadis riwayat muslim, jika saya tidak salah, ya, tidak salah mengutip, di situ menyatakan bahwa orang yang meninggal karena meninggalkan hutang, jiwanya masih akan tergantung-gantung. Namun hutangnya bisa dianggap lunas jika si pemberi hutang merelakan hutang tersebut. Nah, jika masih belum direlakan, itu masih dihitung hutang teman-teman, akan dihisap nanti. Jadi penderitaan orang yang rela bunuh diri karena utang, penderitaannya belum selesai teman-teman. Jadi saya harapkan, bagi teman-teman yang masih terjebak di pinjaman online, kuatkanlah mental kalian, jernihkanlah pikiran kalian, jangan sampai kalian mudah down, mudah jatuh mentalnya teman-teman. Sayang sekali, ya. Coba kalau kita mau berpikir jernih lagi, apa yang dilakukan teman-teman ini tidak lebih parah dari koruptor teman-teman. Saya katakan koruptor di sini mereka itu sudah jelas maling rakyat, ya. Mereka itu maling uangnya rakyat. Bukan puluhan juta, bukan ratusan juta, MM-an teman-teman, puluhan M, triliunan bahkan. Tetapi mereka pernah beberapa kali tersorot, walaupun sudah divonis bersalah, masih bisa tersenyum teman-teman. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus seperti koruptor, penuh dengan senyuman, tetapi mentalnya harus kuat, lebih kuat daripada mereka. Banyak faktor memang yang mendominasi ketika seseorang lebih memilih bunuh diri ketimbang mempertahankan hidupnya. Bisa jadi yang pertama adalah faktor dukungan dari orang-orang terdekatnya, seperti keluarga, ya, kemudian teman, rekan kerja, atau warga sekitarnya. Ini sangat disayangkan jika tahu ada warganya, salah satu warganya itu yang masih memiliki tanggungan di aplikasi pinjaman online, bukan tambah didukung, tetapi tambah diolok-olokin, dikapok-kapokin. Ini sebenarnya yang keliru ya teman-teman ya. Bagi teman-teman jika masih memiliki saudara atau teman atau kenalan yang masih juga ada tanggungan di pinjaman online, jika kita memang tidak bisa bantu melunasi tanggungannya, paling tidak kita mensupport dia teman-teman. Kita angkat mentalnya, kita jaga jangan sampai dia berpikir untuk mengakhiri hidup. Ya. Atau juga mungkin faktor yang lain ya, yang menyebabkan orang sampai bunuh diri karena aplikasi pinjaman online ini adalah teror daripada DC lapangan, teman-teman. Yang dimana DC lapangan ini kalau memberikan intimidasi tidak tanggung-tanggung ya, karena memang mereka berbadan besar, tidak kurus seperti saya, wajahnya sangar, suaranya keras, lantang, tegas seperti itu ya. Memang itu yang dicari oleh aplikasi pinjaman online untuk mengatasi nasabahnya yang bermasalah, teman-teman. Tetapi teman-teman jangan takut, ya. Apalagi kalau sampai teman-teman dikatakan maling. Nah, disinilah paradigma terkadang orang kok dikatain maling, itu malu. Sebentar teman-teman, jangan malu dulu. Maling itu, ya, teman-teman pasti tahu. Yang jelas itu kebanyakan dia memakai topeng hitam, wajah tidak jelas. Tunggu dulu, tetapi saya bukan maling ya teman-teman ya. Ini memang karakter saya, dandanan karakter saya seperti ini. Ya, seperti YouTuber-YouTuber lain juga kan, mereka ada yang menggunakan topeng, beraneka macam, ada topeng anonim, topeng lucu, yang lain-lain. Itu adalah memang hak mereka.
Dan juga pakaiannya pasti serba hitam. Kebetulan jaket saya memang berwarna hitam. Tapi saya bukan maling, teman, sekali lagi ya. Kemudian, jika dibandingkan dengan teman-teman, ketika mengajukan pinjaman online, di aplikasi pinjaman online manapun, yang pertama yang kalian sertakan pasti adalah KTP, identitas kalian, EKTP. Betul ya teman-teman ya? Yang kedua, kalian pasti mencantumkan nomor telepon milik kalian, nomor handphone. Yang ketiga, kalian juga mencantumkan alamat. Selanjutnya, kalian juga mencantumkan nomor kontak darurat yang bisa dihubungi ketika kalian tidak bisa dihubungi ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang terakhir biasanya ketika mau masuk ke rekening bank, untuk memasukkan rekening bank pribadi untuk pencairan, biasanya juga ada verifikasi wajah teman-teman. Yang dimana biasanya itu kan disuruh noreh ke kiri, ke kanan, dangak ke atas, dangak ke bawah, nganga, kemudian matanya berkedip-kedip, begitu. Pasti pernah kan teman-teman yang melakukan pinjaman online pasti tidak asing sudah dengan verifikasi yang seperti itu. Nah, apakah maling itu seperti itu teman-teman kira-kira? Jangan kata KTP teman-teman, jangan kata nomor handphone, alamat rumah, wajahnya saja tidak jelas, apalagi dapat nomor handphone. Nah kalau teman-teman kan nomor handphone ada, KTP ada, alamat juga tertera di situ. Alamat perusahaan juga ada, nomor telepon perusahaan kadang diminta juga disertakan. Kok bisa dibilang maling? Nah ini mungkin beberapa orang yang dikatain maling ini malu, sehingga akhirnya mentalnya turun, hancur. Nah bagi teman-teman yang dikatakan maling itu jangan takut. Sebetulnya yang ngatain maling itu jangan-jangan itu yang maling. Begitu teman-teman. Cara berpikirnya itu jangan langsung berpikir kita, waduh saya dikatain maling. Jangan teman-teman. Sudah saya kasih ya pengertian tentang maling ya, gambaran tentang maling ya. Paling tidak kalian bisa menimbang, saya bukan maling kok. Apalagi maling perusahaan, kan begitu teman-teman. Ya. Negara kita ini, negara Indonesia adalah negara yang berasaskan hukum teman-teman. Segala permasalahan itu bisa diselesaikan antara dua, dengan baik-baik atau dengan hukum. Kalau sudah masuk ke jalur hukum, ya kalian harus siap. Jika kalian memang merasa di pihak korban, kalian tidak perlu takut. Ya, apalagi masalah pinjaman online seperti ini, yang kalian tidak menjaminkan apa-apa. Beda kalau kalian menjaminkan BPKB. Itu saja kadang masih bisa ditindak kalau melakukan intimidasi yang berlebihan, teman-teman. Apalagi ini yang cuma jaminannya KTP, nomor telepon, kontak darurat, cuma itu. Ya, cuma luar biasa sekali cara penagihan debt collector lapangan ya, dalam memberikan intimidasi kepada nasabah yang belum bisa bayar. Jangan takut, sekali lagi saya katakan jangan takut. Ketika Anda dihubungi by phone, kalian bisa menerima, bisa tidak. Tapi ketika kalian didatangi ke rumah, kalian jangan takut. Ya, mereka itu cuma bisa mengancam seperti itu teman-teman, cuma menggertak. Mereka takut juga kena sanksi hukum, ya. Saya kasih beberapa pasal untuk pemahaman teman-teman. Yang pertama adalah pasal 369 KUHP tentang pengancaman. Nah, ini kan berhubungan dengan debt collector, teman-teman. Sikap debt collector yang suka mengancam itu masuk dalam pasal itu, teman-teman. Di mana bunyi pasal itu saya kutip sedikit ya. Barang siapa yang sengaja melakukan paksaan atau ancaman kepada seseorang untuk memiliki barang atau menghapus piutang. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa cek di Google ya teman-teman ya. Karena di Google sekarang sudah lengkap teman-teman kalau ingin memahami tentang hukum. Beda dengan dulu. Kalau dulu kita harus punya yang namanya KUHP, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja ada, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga ada, tanpa acara juga ada itu, seperti itu ya. Tapi sekarang di Google banyak teman-teman, bisa dicari. Nah di pasal 369 itu juga memberikan perlindungan bagi orang yang diancam untuk menghapus piutang. Nah ini kan masuk ke ranah sikap yang biasa atau tindakan yang biasa diambil oleh para debt collector teman-teman untuk menekan nasabah yang belum bisa bayar. Terus misalnya yang kedua, perbuatan tidak menyenangkan, ada di pasal 335. Nah, perbuatan tidak menyenangkan ini misalnya memaki, menghina, memberikan tekanan berupa fisik maupun mental. Itu juga kena, mengganggu kenyamanan orang ketika beristirahat. Itu kena. Ketika mereka datang di malam hari, ketika saatnya kalian beristirahat, itu mereka bisa, teman-teman, terkena pasal itu. Kemudian, kalau sampai terjadi penganiayaan kepada kalian,
Itu juga ada pasalnya, pasal 351 KUHP teman-teman, penganiayaan. Kalau penganiayaan yang berat juga ada, berapa itu? 354. Jadi kalian jangan takut, kalian lapor saja pihak yang berwajib, pihak kepolisian, ya. Di situ bayangkan teman-teman, ada 3 pasal ya. Itu baru 3 pasal, nanti mereka bisa kena pasal yang lain. Kalau misalnya dari delik yang diadukan tadi, bisa mendapatkan tindakan dari pasal yang lain, itu bisa. Jadi kalian jangan pernah takut, kalian hubungi saja pihak kepolisian, bukan kalian malah memilih mengakhiri hidup kalian. Seperti itu teman-teman. 369, ya, 335, 351, itu sudah cukup untuk menjerat para debt collector yang nakal teman-teman. Bayangkan kalau satu pasal itu hukumannya 2 tahun. Kalikan 3 saja sudah 6 tahun teman-teman. Nah sekarang kalian pikir, apakah mereka mau? Apakah mereka itu bodoh teman-teman? Mau dengan sengaja, dengan bayaran yang bisa dikatakan dari hutang kalian misalnya 10 juta. Mereka misalnya mentok dapat 2 juta. Untuk mengejar uang 2 juta, mereka akan terancam 3 pasal itu. Apa menurut kalian mereka mau? Saya yakin mereka tidak mau, teman-teman. Makanya mereka mengintimidasi terus, ya. Mengeluarkan kata-kata kotor. Mengeluarkan kata-kata ancaman. Supaya nasabahnya takut dan tertekan. Seperti itu, teman-teman. Dan jika misalnya sampai meninggal, ya kira-kira nasabahnya itu sampai meninggal, seperti nasabah-nasabah yang sebelumnya masuk dalam berita online itu, apa kira-kira mereka mau melunaskan hutangnya? Pasti tidak, teman-teman. Jika kita mungkin berhutang sama keluarga, sama saudara, ya, sama teman, itu mungkin insya Allah mereka tidak sampai hati ketika tahu ada orang yang berhutang kepada mereka itu meninggal. Mereka insya Allah mengikhlaskan. Tetapi kalau aplikasi pinjaman online seperti ini, teman-teman, apa mereka mau mengikhlaskan? Yang pasti mereka kan butuh biaya untuk membayar para karyawannya, teman-teman, termasuk debt collector lapangan tadi. Jadi sudahlah, insya Allah ketika kalian sudah menyaksikan video ini, kalian mendapatkan motivasi sedikit dari saya. Saya tidak mengatakan banyak yang saya berikan, cuma paling tidak pemahaman yang saya berikan ini, insya Allah cukup untuk menambah pemahaman teman-teman dalam menghadapi debt collector seperti itu. Bukan sekedar mereka datang, kita rekam, kita ajak ribut, tidak. Tapi paling enggak kita paham situasinya seperti apa. Jadilah kita pengendali situasi, bukan kita yang dikendalikan situasi, teman-teman, ketika mereka datang. Kalian tidak perlu malu dengan tetangga, teman-teman. Ketika misalnya ada debt collector datang, marah-marah dengan kalian, ya, memaki-maki kalian, mengatakan kalian maling, kalian jangan malu. Untuk apa kalian malu? Kalian terpaksa berhutang itu untuk memenuhi kebutuhan kalian, teman-teman. Kalau misalnya kalian tidak berhutang di pinjaman online, siapa yang memberikan hutang? Misalnya pada saat itu tidak ada yang ingin memberikan hutang selain aplikasi pinjaman online tersebut, teman-teman. Mau tidak mau kita memilih jalan itu, tetapi ada konsekuensi yang akan kita lewati, yaitu apa? Jika tidak bisa membayar, maka siap-siaplah untuk mendapatkan teror dan ancaman dari debt collector lapangan. Begitu, teman-teman. Jangan malu. Malu itu kalau Anda mencuri barang tetangga Anda untuk makan. Ya, bagi teman-teman yang masih kuliah, yang pernah coba-coba melakukan pinjaman online dan berhasil, ada kasusnya memang ya, dan memang belum bisa membayar. Itu juga kalian nggak usah malu. Karena apa? Bisa jadi teman-teman yang masih kuliah yang terpaksa pinjam online itu adalah dalam situasi merantau, dalam kondisi jauh dari keluarga, mau tidak mau, ya harus membayar kuliah. Kalau tidak kan otomatis cuti semester. Siapa yang mau bantu? Ada di tanah rantau, teman-teman. Jadi kalian mulai sekarang sudahlah, jangan ada namanya lagi, saya malu didatangin. Kalau malu, mereka semakin senang debt collector itu, akan semakin menindas teman-teman. Tetapi kalau teman-teman berani, mereka akan berpikir lagi untuk semakin menindas teman-teman. Ya, jangan takut. Dikatakan maling, jangan takut. Saya bukan maling kok, saya jelas kok. Di aplikasi itu ada alamat saya kok, ada wajah saya, verifikasi, ada KTP saya, ada nomor handphone saya. Apa maling itu menyertakan itu? Begitu teman-teman, ya, menyikapinya seperti itu. Koruptor saja bisa tertawa kok, masa kalian tidak tertawa? Bukan maksudnya saya mengajarkan kalian untuk tertawa, di atas kalian belum bisa membayar hutang, tetapi tetap tenang lah, tetap santai. Pasti nanti ketemu solusinya ya. Baik teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan pada video saya kali ini. Semoga bagi teman-teman yang masih terjebak di aplikasi pinjaman online bisa ada jalan untuk melunasinya, atau paling tidak bisa bayar pokoknya dulu ya. Dan bagi teman-teman yang niatnya untuk tidak bayar, saya sarankan untuk menguatkan mentalnya. Baik teman-teman,
Semoga kuota yang kalian gunakan, kuota di warung kopi, kuota di kafe-kafe, dan juga kuota pribadi kalian, menjadi berkah bagi saya dan juga teman-teman yang telah menyaksikan video saya ini dari awal hingga akhir. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.